Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya mau bahas 15 saham yang udah di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, ingat ya, requestnya itu di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan bergabung dulu. Linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Jadi saya masih lihat nih, soalnya ada beberapa teman yang requestnya itu di kolom komentar YouTube. Kalau kolom komentar YouTube saya agak sulit ya untuk ngebahas sahamnya itu. Dan sedangkan saham yang dibahas di sini itu sudah sesuai urutan di Telegram. Jadi pastikan teman-teman sudah bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest. Dan juga jangan lupa bisa follow ya Instagramnya atau media sosialnya Wisdom and Invest. Karena kadang-kadang kita juga share beberapa chart di sana. Kita juga membuka kesempatan untuk saling diskusi di sana dan berita-berita penting lainnya. Oke? Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu ya. Jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar nih. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share. Supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Dan saya harus tekankan sekali lagi bahwa saham yang dibahas di sini bukan merupakan stock pick ya. Kalau kemarin memang itu hasil screener, kalau hari ini itu saham yang dibahas adalah saham yang di-request oleh teman-teman. Karena ada yang bertanya, ini apakah screeningnya, sebentar saya bacain komentarnya ya. Kemarin itu ada yang bertanya, apakah scalping atau swing ini rekomnya? Nah, jadi udah saya balas ya, ini bukan rekomendasi, tapi analisa saham yang di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Kalau yang hari Senin, lebih tepatnya bukan rekomendasi, tapi kita diskusi bareng-bareng ya. Kalau dirasa sesuai atau cocok dengan trading plan atau trading style-nya teman-teman, maka silakan. Yang penting teman-teman tahu nih, udah paham bagaimana sih cara entry exit-nya dengan benar, money manajemennya dengan benar, dan sebagainya. Nah, makanya kalau masih belum paham, kita bisa saling diskusi di kolom komentar di bawah ini, atau di Telegramnya. Kita saling berdiskusi. Karena yang namanya trading yang sukses itu bukan cuma berdasarkan trading plan aja ya. Ada banyak faktor-faktor lainnya. Yang paling pasti itu peranan yang paling besar adalah psikologis. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah sesuaikan dengan trading plan dan trading style-nya masing-masing, karena setiap orang style-nya berbeda-beda. Saya mau share sedikit tentang cara penggunaan tools-nya dulu ya, dan kalau teman-teman tertarik dengan apa yang saya share di sini, bisa didapatkan nih tools-nya dengan dua cara. Ya, itu pertama dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Kalau menjadi member, tentu fasilitasnya itu komplit ya. Dapat screener, jadi akses yang biasa saya pakai untuk screening itu bisa teman-teman pakai 24 jam aksesnya. Dan untuk chatbot, itu juga bisa diakses 24 jam. Multi time frame dan real time ya chartnya itu. Jadi saat lagi jam trading, teman-teman mau request di 5 menit, 1 menit, itu chartnya memang udah real time. Jadi bisa digunakan untuk fast trading juga. Lalu kalau untuk stock pick juga ada, tapi khusus para member, dan kadang-kadang kita share nih ke publik. Kalau yang di publik itu teman-teman bisa ke sini, jadi di dalam Telegram, pastikan Telegramnya bukan Telegram yang bodong ya. Makanya gunakan link yang ada di YouTube ini, linknya itu sudah langsung ke sini. Jadi takutnya ke Telegram yang kadang-kadang ada yang palsu tuh. Nah, jadi harus hati-hati. Biasanya kita share stock pick di bagian informasi open akun sekuritas dan stock pick sekuritas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada area buy, ada area target, dan area cut loss-nya. Itu ya. Kita kadang-kadang share di sana juga, jadi bisa manfaatkan stock pick yang free ini. Ini free untuk umum, siapapun boleh lihat di sana. Kalau yang stock pick member tentunya berbeda ya. Kalau member itu di-guide langsung oleh para coach dari Wisdom and Invest selama jam trading berlangsung. Gitu. Dan kalau mau yang free, kita juga ada free chart ya.
free chart dan screener bisa didapatkan dengan cara membuka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Tapi tentunya yang free itu agak terbatas ya dibandingkan member. Kalau member tentunya full fasilitasnya. Kecuali teman-teman aktif nih transaksinya. Kalau aktif terus transaksinya mencapai minimum transaksi, itu dibukain aksesnya full juga seperti para member. Nah, kenapa kita nggak kasih full atau misalnya kenapa free-nya itu hanya selama aktif bertransaksi? Ya karena kalau nggak transaksi, nggak pakai juga kan ya fasilitasnya gitu. Jadi pastikan teman-teman kalau mau pakai fasilitasnya secara free, aktif terus bertransaksi, oke? Ini ada linknya juga udah di deskripsi di bawah, tapi kalau teman-teman butuh bantuan untuk dibimbing atau misalnya mau diskusi dulu dengan para coach-nya, itu silakan ya. Boleh hubungi dulu adminnya, linknya juga ada di bawah, nomor kontaknya itu. Silakan tanya-tanya dulu. Nah, yang besok silakan ikutan nih. Di hari Rabu jam 8 malam, ini bisa diskusi langsung dengan coach-nya Wisdom and Invest. Ini melalui Zoom ya. Linknya di-share di Instagram dan di Telegram. Jadi di sini karena acaranya lewat Zoom, ini bisa diskusi langsung. Mau nanya-nanya saham, mau nanya chart, mau nanya screener, mau nanya konsultasi portfolio, itu boleh banget. Terserah, bebas ya. Silakan di sana tanya-tanya segala-galanya. Kalau cocok, maka mau berlangganan silakan atau mau buka rekening sekuritas silakan. Ini contoh komen botnya, ada banyak banget. Ini juga screenernya. Dan semuanya itu real time, multi time frame. Saya mau ajarin sekilas bagaimana cara menggunakan toolsnya Wisdom and Invest ya. Biasanya yang dicari itu, jadi di antara screener, misalnya nih saya udah screening, saya pilih sahamnya tuh bagaimana sih, saya cari yang ada ketiga ciri ini nih. Candle-nya breakout, breakout dan higher high. Jadi yang nomor satu ini ya. Dan nomor dua dia volumenya rising atau meningkat. Ya, volume rata-ratanya semakin meningkat. Juga momentumnya itu semakin meningkat. Biasanya yang ada ketiga ciri ini, perjalanannya lebih panjang dan lebih jauh. Jadi lebih serius naiknya gitu ya. Ini contohnya before, lalu ini contoh afternya. Di saham deal tapi udah lewat ya. Jadi bukan rekomendasi lagi. Ini hanya contoh aja pembuktian bahwa kalau ada ketiga ciri ini, memang sahamnya bisa bergerak lumayan jauh. Ini contoh yang lain, NISP. Ini agak kurang kegeser nih. Jadi dia breakout juga, candle-nya higher high, volumenya juga meningkat, dan momentumnya juga meningkat. Ini contoh afternya. Lalu yang selanjutnya adalah BRPT. Ini juga udah berlalu ya, udah lewat. Breakout, candle higher high, volume meningkat, momentumnya juga meningkat. Ini before-nya, ini after-nya. Lalu di pencet nih. Mana NISP, BRPT, lalu di PANI juga ya, ini before, ini after-nya. Karena memiliki ketiga ciri itu. Dan ini contoh di Seger, before-nya, dia juga candle-nya breakout higher high, volume rising, momentum rising, dan ini adalah after-nya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung aja bahas ke IHSG-nya dulu, habis itu kita masuk ke pembahasan sahamnya masing-masing. IHSG-nya masih belum ada perubahan, analisanya dari minggu-minggu kemarin, bahwa momentumnya masih berupa titik pink ya. Jadi yang bagus itu kalau momentumnya berwarna biru Ben-Hur dan semakin meningkat. Kalau dia berubah menjadi biru tua dan melemah, artinya berpotensi koreksi. Kalau dia berubah menjadi titik pink, artinya dia sideways. Yang jelek itu yang tidak oke ketika momentumnya berwarna merah dan semakin mendalam. Kalau dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, artinya berpotensi reversal. Sama ya kayak di biru tua, kalau ini merah tuanya juga reversal. Jadi kalau yang suka bottom fishing biasanya mencari saham-saham dengan momentum yang berwarna merah tua ini. Gitu. Di sini juga bisa kita lihat, kita melihat informasi divergen. Tapi kalau teman-teman belum paham tentang divergen, nggak apa-apa, skip aja. Lihat aja fokus ke momentumnya dan ke support resistnya ya. Jadi si IHSG ini, dia masih berwarna titik pink, artinya masih sideways. Dia akan menguji lagi nih, support 6.900. Kemarin juga udah saya info ya, masih bergerak sideways di antara 6.900 sampai 7.046. Akan bagus kalau IHSG-nya breakout lagi. Tapi kalau breakdown, lain cerita ya.
Oke, jadi kita masih menunggu kepastiannya dia mau breakout atau dia mau breakdown. Kalau dia breakdown artinya dia akan menguji MA 200 lagi nih, 6822 sampai 6827 ya di area sana supportnya. Oke. Kita lanjut ke saham pertama yaitu SMGR. Ini saham yang di-request oleh teman-teman di Telegram. Seperti tadi yang udah saya jelaskan, paling gampang itu ngelihat momentumnya. Tuh ya, lihatin momentum. Dari momentumnya udah terlihat berwarna merah, dia juga sudah mulai patah ya. Dari trend up-nya, dia juga sudah berada di bawah MA 200 lagi. Candle-nya masih lower low. Lower low itu tangga ke bawah begini. Jadi tangganya turun ke bawah begini ya. Namanya lower low. Tuh, lower low atau LL tuh. Lower low. Jadi masih belum oke nih untuk SMGR-nya. Hindari dulu. Momentumnya juga masih merah. Nanti kalau mantul baru kita spek buy lagi. Yang bagus itu ketika ada momentum berwarna biru ya. Seperti sebelah sini. Tuh. Kalau merah hindari dulu. Ini ketika dia momentumnya melemah, maka dia berpotensi koreksi. Seperti itu. Ini divergen sebenarnya ya. Makanya dia bergerak begini, masih konsol-konsol, tapi akhirnya patah trennya. Jadi ini skip dulu, tunggu sampai chartnya sudah membaik, baru kita spek buy. Kalau menggunakan chart GD, ini namanya chart GD, ini chartnya tuh tinggal diketik sebenarnya ya, ketik di Telegram, jadi aksesnya bisa lewat manapun, bisa lewat HP, bisa lewat laptop, yang penting ada Telegramnya. Tinggal diketik /GD SMGR, nanti chartnya akan keluar. Ini multi time frame dan real time. Multi time frame artinya bisa sampai ke 1 menit, 5 menit itu juga bisa. Tapi yang standar di sini saya gunakan adalah chart daily ya, bukan yang time frame kecil. Sehingga analisanya masih berlaku untuk beberapa hari ke depan, kecuali berubah nih trennya. Menggunakan chart GD, kalau yang tadi chart win itu digunakan oleh para nasabah, itu chart andalannya Wisdom and Invest. Yang ini tadi ya. Ini chart andalannya Wisdom and Invest. Saya suka sekali pakai chart ini karena sangat mudah penggunaannya dan komplit ya informasinya. Tapi kalau untuk nasabah agak berbeda. Yang ini adalah chart untuk nasabah. Yang tadi nggak ada ya, yang tadi untuk member, kalau yang ini untuk para nasabah. Tapi jangan khawatir, chart ini juga cukup powerful dan bukan cuma satu ya. Chartnya itu ada banyak, tapi yang saya pilih satu aja, yang paling simple dan paling mudah untuk digunakan, terutama buat teman-teman yang belum punya basic technical. Kenapa mudah? Karena sinyal entry exit-nya ini gampang banget. Tinggal lihat aja titik hijau dan titik merahnya. Titik hijau sinyal entry, titik merah sinyal exit. Dan ini adalah trend follower ya. Seenggaknya teman-teman harus paham nih tentang tren. Kalau udah tahu tentang paham tentang tren, maka carilah saham-saham yang uptrend untuk menggunakan chart ini. Karena chart ini adalah trend follower dan cocok digunakan untuk para swinger. Kalau candle-nya berwarna orange, itu sifatnya spekulatif buy. Jadi ada titik hijau tapi candle-nya orange, itu spekulatif. Tapi kalau hijau dan ada titik hijaunya, itu biasanya lebih bagus. Lebih oke. Kalau candle hitam, terutama candle hitam pertama, dia pasti muncul titik merah, itu artinya sinyal exit. Dan selama candle-nya hitam, tidak ada sinyal untuk entry. Kalau candle-nya berwarna hijau, maka hold terus. Makanya disebut trend follower, karena selama dia masih uptrend, dia akan berwarna hijau terus ya. Untuk SMGR, jadi candle-nya itu masih hitam, belum ada spekulatif buy-nya, tapi ada support nih di area 6475. Jadi garis-garis support resistnya tuh udah ditarikin, udah digambarin sama toolsnya Wisdom and Invest, baik yang di Win maupun yang di GD. Jadi gampang banget ya, teman-teman nggak perlu pusing di mana sih supportnya, di mana sih resistnya gitu. Ini udah ditarikin semua. Garis yang hijau, maka angka yang di kanan tuh juga hijau. Garis yang coklat, angka yang di kanan juga coklat. Jadi mudah ya ngelihatnya. Kalau candle-nya hitam ya maka angkanya yang di kanan juga hitam. Supportnya ini 6475, tapi pastikan dia mantul dulu. Nah, jadi kalau mau spek buy di SMGR ini, tunggu aja muncul candle orange atau titik hijaunya lagi. Jadi kalau dia mantul di sini, ini boleh spek buy. Dengan potensi, karena dia masih sideways sebenarnya ya. Dia bergerak di antara dua garis.
maka dia sideway, kita gunakan strategi sideway. Strategi sideway itu buy on support dan sell on strength atau tektokan, beli di support, jual di resist. Kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan dia mantul dulu. Kalau ini breakdown dari 475, maka skip. Nggak jadi ya. Kalau dia mantul baru spec buy. Dan itu pun hanya untuk fast trading aja. Kalau udah cuan, kabur dulu. Oke, ini untuk SMGR-nya. Tadi itu supportnya, resistnya di 7125 dan 7250. Dan ini belum ada sinyalnya ya. Untuk BRMS, kita cek kembali. Dia kembali menguji support trend. Di sini ada support trend 206 ya. Angkanya juga udah dibuatin sama Toolsnya Wisdom and Invest. Di sini ada channelnya. Tuh. Masih uptrend karena dia masih berada di dalam channel hijau itu. Itu channel uptrend namanya ya. Supportnya di 206. Ini angka support. Yang ini angka resist. Jadi udah ada nih support dan resist trennya kita bisa gunakan juga. Selama dia masih di dalam channel ini masih oke. Kalau dia breakdown, dia keluar dari channel itu, maka SOS ya. SOS itu singkatan dari sell on strength. Jadi ketika dia harganya kembali menguat, teman-teman bisa jualan dulu. Kenapa? Karena di sini memang momentum trennya itu melemah. Sedangkan harganya menguat. Jadi ada potensi bearish divergent ya. Tapi tidak valid kalau belum valid, belum terkonfirmasi, bukan valid. Belum terkonfirmasi selama dia belum breakdown. Jadi konfirmasinya adalah ketika dia breakdown. Kalau dia breakdown maka SOS aja. Jadi ini BRMS-nya ya. Selama dia masih di dalam channel masih bagus, kalau breakdown exit dulu. Kalau dia mantul lagi maka berpeluang menguji resist 228 dan 240. Menggunakan chart GD. Chart GD dia lagi sideway. Kalau yang tadi momentumnya juga kita lihat berwarna titik pink ya, artinya dia sideway. Dan kalau menggunakan chart GD kelihatan juga dia lagi bergerak di dalam dua garis. Jadi ini supportnya 199, resist di 224. Kalau mau spec buy, pastikan dia mantul dulu dari support 199. Barangkali dia mau mantul, nah kita bisa copet-copet. Fast trading. Tetap fast trading ya. Karena masih sideway, gunakan BOS dan SOS. Buy on support, sell on strength. Fast trading aja. Kecuali dia uptrend, maka kita swing lebih lama. Ini atau dianggapnya swing pendek lah. Ya, fast trading atau swing pendek. KKGI, kita lanjut ya ke saham selanjutnya, yaitu KKGI. KKGI-nya momentumnya menjadi biru tua. Sebetulnya dia menguji support sih ya. Dia belum breakdown dari garis win line-nya. Garis win line-nya itu di 545. Masih oke sebenarnya. Mudah-mudahan sih besok mantul dulu. Yang baru mau entry justru bisa pantau nih. Ini lagi di support, barangkali dia mantul. Kalau dia mantul lumayan ya, kita bisa ya mudah-mudahan dia balik nih ke 600-nya. Karena dia lagi konsol di area sini. Ini area konsolidasinya. Nah, barangkali dia sideway di sini, maka kita bisa tektokan juga boleh. Atau intinya sih pastikan dia mantul dulu ya. Kalau misalnya mau spec buy dikit dulu boleh. Di sebelah sini. Cut loss atau stop loss kalau dia konfirmasi breakdown. Jadi kalau besok lower low lagi, apalagi volumenya juga meningkat, dia turun, maka jadi tidak oke ya. Tinggalin dulu, exit dulu, pilih saham yang lain. Ini sih sebetulnya cukup menarik karena dia on support. Barangkali tunggu satu candle lagi lah gitu, mana tahu besok jadi hammer barangkali ya, jadi hammer maka cukup menarik. Tadi support resist sudah. Kalau menggunakan chart GD ini juga kelihatan ya ada supportnya yaitu 555 dan 545 itu area support. Kalau dia mantul maka masih menarik sebetulnya. Tapi pastikan dia mantul dulu. Jadi wait and see dulu kalau mau entry, jangan terlalu nafsu, jangan terlalu terburu-buru. Buy on weakness aja ya. Jangan lupa pantau area VWAP-nya. VWAP-nya itu ada di sebelah kanan. Tulisannya VWAP, singkatan dari volume weighted average price. Biasanya kita bisa gunakan itu untuk fast trading juga. Karena ada kecenderungan suatu harga itu dia sering bolak-balik ke harga VWAP-nya. Jadi dia bisa turun ke, misalnya ini VWAP-nya ya. Dia bisa turun ke bawah VWAP-nya, balik lagi ke atas VWAP. Jadi kita manfaatkan itu untuk tektokan.
untuk scalping, untuk fast trading gitu ya. Kita lanjut ke UNVR-nya. Oh, tadi chart GD-nya belum nih. Chart GD-nya masih hijau, masih hold, dia lagi menguji support, jadi masih oke sebenarnya. Tapi yang mau entry, wait and see dulu. Yang udah punya, ya silakan atur stop loss-nya ya. UNVR-nya masih menarik. Dia menguji support dulu, support 3750, support kedua di garis winline 3650. Secara major dia masih downtrend ya. Ini ada garis MA 200. Dia masih di bawah MA 200. Jadi secara major trendnya itu memang masih downtrend. Ini kenaikan sifatnya sementara, walaupun lumayan juga sih kalau dia mantulnya ya. Di sini ada bullish divergence, jadi menarik. Dia akan menguji lagi 3890, bahkan bisa aja ke 4200. Nah, yang mau spek buy, boleh spek buy di dekat sini sih sebenarnya ya, cicil 3750 dan 3650 cicil. Stop loss-nya ya tentu kalau dia closing di bawah 3650 gitu. Jadi selama di atas 3650 ini masih bagus, masih menarik. Mudah-mudahan dia kembali menguji 3890 itu tadi resistnya dan 4200 ya. Ini masih oke, momentumnya masih berwarna biru, cuma nggak ada volumenya. Kan ingat ya yang saya bilang itu ketiga hal yang kita cari yaitu candle higher high. Ini nomor satu, candle harus breakout dan higher high. Yang kedua, volumenya semakin meningkat dan momentum semakin meningkat. Apalagi kalau dia saham yang memang majornya uptrend di atas MA 200 itu baru lebih menarik lagi. UNVR menggunakan chart GD, candlenya sih masih hijau. Dia akan menguji support ya. Di sini supportnya belum ketarik garisnya nih. Nah, yang tadi itulah supportnya sama tuh dengan di sini kita bisa pakai 3650. Oke? 3650. Resistnya tadi ada, lalu di sini ada juga 3960 dan 4040. Itu area resistnya. Di sini juga ada gap ya. Jadi mudah-mudahan barangkali dia menutup gap dulu. Oke, UNVR masih oke. Kita lanjut ke BBNI. BBNI kan ada corporate action ya. Nanti di tanggal 9 itu cum date-nya. Yang udah punya BBNI, hold aja. Saya sarankan sih bersabar sampai stock split ya. Cum date-nya itu saya coba pastikan lagi. Stock split, cum date di tanggal 9, ex date-nya di 10. Jadi pastikan teman-teman masih hold sampai penutupan di tanggal 9 ya. Penutupan tanggal 9 supaya besoknya ketika stock split ini lumayan jadi 5, hampir 5.000 lah ya. Kalau ke 10.000 berarti ya jadi 5.000. Mudah-mudahan secara historical mirip-mirip sama BMRI dan BBCA setelah stock split mereka semuanya pada all time high lagi. Mudah-mudahan. Ini jalannya sih masih panjang ya. Yang belum punya mungkin bisa menunggu. Barangkali nih ya, dia mau koreksi dulu ke area support. Supportnya bisa di sini, di 9.700, ataupun support yang sebelah sini, 9.850. Nah, tadi sih pas closing cukup strong ya closingnya ya. Lihat candle kecil, volume besar, jadi kemungkinan banyak yang nangkepin juga nih. Nah, jadi antara dia akan lanjut sampai 10 ribuan, targetnya kalau nggak salah 10.000, di sini sih ada resistnya nih, 10.150, 250, dan 350. Tapi ya intinya buy on weakness aja ya. Yang udah punya mau averaging up itu boleh banget. Jangan banyak-banyak, dikit aja supaya average-nya nggak naik terlalu banyak ya. Oke. Menggunakan chart GD masih hold statusnya, candlenya juga masih hijau. Titik hijaunya sebelah sini, waktu breakout sebelah sini, ya jadi masih menarik. Buy on weakness ya. Yang mau nambah silakan nambah, yang belum punya silakan spek buy, cicil-cicil. Sebetulnya sih lebih oke di 9.700 itu neckline ketika dia breakout di sebelah sini, tapi kalau dia menolak turun, dia nggak mau turun ke area sana, ya di 98-an tadi itu juga oke. Lanjut Inco. Inco kita lihat momentumnya masih merah nih, jadi kurang oke ya.
lagi di support trend, mudah-mudahan nanti bisa mantul dulu, tapi untuk trading biasanya sih saya kurang suka ya untuk saham-saham yang masih momentum merah dan masih downtrend, terutama dia masih di bawah MA 200 ke MA 200-nya. Jadi untuk Inco saya sarankan sih skip, kita cari saham lain yang memang ada sentimen lagi positif, yang memang ada katalisnya, yang kayak BNI kan lagi ada sentimen positifnya ya, atau saham-saham lainnya, sektor-sektor lainnya jangan energi lagi deh. Kalau energi, yang energi lagi pada taking profit, mungkin sektor CPO cukup menarik ya. Inco menggunakan chart GD, ini masih kurang oke nih. Candlenya masih warna hitam ya. Jadi skip dulu aja, hindari dulu untuk si Inco ini. Kita lanjut ke Suli. Untuk Sulinya hari ini banyak. Memang sahamnya ini saham yang high risk nih si Suli ini ya. Jadi wajar kalau dia tuh lihat nih candlenya tuh. Pergerakannya begitu banyak jarum. Apalagi lagi ada competition di salah satu sekuritas ya. Kalau yang YP saya nggak tahu apakah masih ada tuh, saya nggak perhatiin lagi tuh. Tapi di salah satu sekuritas yang lain lagi ada kompetisi. Jadi wajar kalau misalnya ya pada taking profit, itu wajar banget. Suli ini liar banget, supportnya di 154 dan 139 ya. Mudah-mudahan yang punya sudah taking profit ataupun kena stop loss. Nanti pantau kembali kalau dia mulai mantul lagi. Supportnya sih ini tadi, 154 dan 139. Di 150 juga ada nih support ya. 154, 150, 139. Itu support-supportnya. Tunggu dia pantul, baru spek buy lagi. Menggunakan chart GD juga muncul titik merahnya. Ini titik hijau, ini titik merah, maka menjadi sinyal exit. Untuk statusnya juga sell dengan support di 150, 138. Nanti pantau kalau dia sudah mantul, maka cukup menarik lagi ya. Kalau yang chart GD ya tunggu sampai dia muncul titik hijau lagi. Kita lanjut ke laju. Laju sudah sinyal exit, segitiga merah, momentum juga sudah mulai melemah tuh ya. Jadi belum oke lagi nih. Kemungkinan akan menguji support 56. Untuk saham yang 50-an begini memang agak high risk, jadi hati-hati ya, jangan sampai dia tertidur kembali di 50. Untuk entry, saran saya jangan. Ini masih belum oke nih untuk si laju. Coba kita lihat tuh, hari ini closing di bawah support ya. Supportnya kena tembus 72-nya, dia closing 69. Ini harus lihat lagi apakah besok akan mantul atau enggak. Karena dia candle merahnya volumenya lumayan kecil sih. Tapi yang namanya saham high risk begini, biasanya kita nggak tahu ya, apakah dia akan turun dulu ke 56 habis itu baru mantul. Sehingga kalau mau spek buy, maka tunggu mantul dulu baru spek buy. Yang udah punya, mudah-mudahan disiplin untuk exit dulu. Laju menggunakan chart GD, candlenya masih hitam ya, belum ada titik hijaunya lagi. Titik merahnya sudah muncul sejak di sebelah sini tuh. Lanjut Wood. Untuk Wood, momentumnya sebetulnya masih berupa titik pink, jadi masih sideways dan range-nya cukup lebar. Di 486 ini resistnya, supportnya itu di 420 dan 406. Ini support. 420 support, 406 support. Yang ini resistnya ya, 486. Mau spek buy, silakan aja. Mungkin lebih aman di deket-deket supportnya. Di sini support 420, 424, dan 406. Range-nya gede banget tuh. Jadi mendingan spek buy on support aja. Karena momentumnya masih titik pink. Ini kan termasuk, ini saham yang termasuk dalam carbon trading ya. Jadi ada Brand, ada Wood, ada Indie, dan saya lupa lagi sahamnya apa aja, banyak banget. Nah, beberapa saham yang masuk ke dalam sana itu ada yang sudah mulai pada taking profit. Jadi yang Wood ini sih belum jalan sebenarnya ya. Nanti kita perhatikan apakah dia memang kuat untuk nanjak. Yang mau entry bisa menggunakan dua strategi untuk si Wood ini. Yang pertama, buy on weakness. Buy on weakness itu artinya buy di dekat-dekat support atau menunggu dia breakout dengan volume.
Jadi pastikan dia breakout, candle-nya candle bullish, dan volumenya besar, ada momentum, maka itu menarik untuk diperhatikan lagi ya, si wood-nya ini. Ini range-nya juga kelihatan di sini, 430, 420 malah ya, kalau tadi menggunakan chart win. Kalau yang di sini supportnya 434, 436, resistnya 486. Tuh, dia masih sideways. Kelihatan ya, dia bergerak di antara dua garis. INDF momentumnya kembali merah. Dia masih bergerak dalam channel downtrend ya. Makanya kenaikannya mungkin bersifat DCB aja. Ini belum bisa breakout lagi dari MA 200-nya. Ini MA 200 agak kurang bagus nih. Jadi si INDF hanya akan bagus kembali kalau dia kembali breakout ke atas ini. Nah, jadi harus break dari downtrend lainnya itu. Downtrend channelnya dia harus breakout baru menarik lagi. Untuk saat ini berarti hanya untuk fast trading aja. Dengan support 6575 dan 6400 ya. Karena dia masih zigzag di dalam ini. Tuh. Jadi paling hanya memanfaatkan ketika dia mantul habis itu kabur. Fast trading aja untuk saham INDF ini. Jadi masih belum oke nih. Support tadi udah 6400, 6575 dan resist 6850 dan 6950. Menggunakan chart GD juga masih belum oke. Ingat ya, kalau saham downtrend itu jangan dipakai karena jadinya nggak bisa di trend following. Kita nggak bisa swingkan saham-saham yang downtrend. Lanjut ke GIAA. GIAA, wah ini sahamnya sebenarnya saham high risk nih. Saya sih nggak gitu suka ya. Terutama momentumnya dia sudah mulai menurun. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang entry ketika momentumnya berwarna biru, tuh ya cari saham-saham yang ada momentum birunya. Kalau ada yang udah entry di sebelah sini, maka jangan lupa pasang trailing stop ataupun taking profit ya. Dia belum bisa breakout dari MA 200. Hanya akan kembali menarik si GIAA ini kalau dia mampu break ke atas ini, melanjutkan kenaikannya ke atas, maka baru menarik. Saat ini momentumnya masih melemah, berupa titik pink, jadi dia masih sideways. Dengan support 8381 ya. Resist 91, 95, 98. Ini menggunakan chart GD, kelihatan dia lagi bolak-balik di dalam dua garis. Artinya dia lagi sideways. Support kalau di sini di 82, ini bahkan lebih jauh lagi 73 dengan resist 99 dan 105. Jadi kesimpulannya GIAA ini kalau buat saya sih untuk entry kurang menarik ya. Kalau baru mau entry, tapi kalau sudah cuan dari bawah ya tinggal pasang trailing stop aja. Saya lebih suka yang ada momentumnya berwarna biru Ben Hur. Jadi kalau mau entry saham beginian pun entry-nya ketika dia baru-baru mulai itu ada momentum baru entry. Tapi kalau sudah begini volumenya sudah mulai hilang, momentumnya juga sudah mulai hilang, itu kurang menarik ya. Era juga kurang menarik. Hari ini momentumnya masih berwarna merah dan candle bearish, volume juga di atas rata-rata. Memang ada support sih, udah deket-deket support. Ini kalau dari sini sih lebih kelihatan nih eranya. Support di 432, resist 450, 470, 505, 520, 545. Nah, kalau tertarik dengan era, wait and see aja dulu. Ini 432-nya jebol apa enggak? Kalau jebol, dia bikin lower low lagi dan jebol 432, maka kurang bagus ya, kurang oke. Mendingan cari saham lain yang ada momentumnya. Ya, ini momentumnya masih merah tuh, kurang oke. Saya sih kurang suka. Tunggu dia mantul, maka baru menarik untuk si era. Saat ini belum ada sinyal entry juga ya. Ini masih hitam tuh, menggunakan chart GD. BBCA. Untuk BBCA kita lihat momentumnya merah. Jadi kita hindari dulu ya. Yang antara Big Bang itu yang paling menarik adalah BBNI karena dia ada sentimen positif dari stock split-nya. Jadi BRI, BMRI, BBCA ini masih agak kurang menarik nih. Tapi udah mulai masuk oversold sih ya. Ini ada support
Coba kita, momentumnya sih belum oke ya. Ini ada MA 200. Mudah-mudahan MA 200-nya kuat. Jadi kalau misalnya mau nangkepin, mungkin spek buy di MA 200 lebih menarik. Yaitu 8.850. Kita buletin ke bawah aja nih. 8850 sampai 8875 ya. Atau menunggu momentumnya berwarna merah tua atau menunggu momentum biru aja. Itu lebih aman lagi untuk swing. Di sini support 8875 tuh. Kalau breakdown maka akan menuju ke yang tadi ya, MA 200. Oh, mirip ya. 8875 itu memang MA 200-nya. Iya, daerah sanalah. Kalau mau spek buy atau menunggu momentum merah atau menunggu momentum biru, itu swing lebih oke. Secara stokastik, jadi dia memang sudah mulai masuk ke oversold, bahkan di weekly-nya kalau nggak salah ya, coba bentar, saya request dulu MSF, BBCA Weekly, ini juga sudah mulai masuk ke area oversold, tapi tetap ya kita harus tunggu dia mantul, jadi jangan nangkep pisau jatuh. Nih, ini dia udah mulai masuk di weekly-nya. Jadi weekly, daily dia sudah mulai masuk oversold. Ini cukup menarik. 89, ini secara weekly 89, 86, 50. Kalau mau nyicil, maka nyicilnya dikit-dikit ya, jangan terlalu agresif. Karena fokus lagi pada tertuju ke BNI nih. Mungkin untuk yang saham-saham lain, yang BCA, BRI, BMRI itu masih belum dipikirin sama market maker, sama para trader, itu belum ada yang tertarik ke sana. Jadi menunggu sampai 9 Oktober, mungkin kalau BBNI udah selesai, udah pada taking profit, mungkin baru balik kembali ke BCA, BRI, dan sebagainya. Oke? Jadi fokus ke BNI aja dulu. Ini juga BNI. BNI tadi udah dibahas ya. Ini ada ininya. Udah masuk ke overbought. Tapi masih strong sih. Di hourly, tuh BNI-nya dia lagi ngetes support trend. Ini kalau mantul lagi, maka lanjut lagi nih ke 10.100 dan and more gitu ya. Kita lanjut ke SRTG. SRTG ini menarik kalau dia mantul di 1785. Karena waktu itu pas naik pun volumenya masih besar ya. Nah, ini menarik sih. Ini memang area neckline-nya. Jadi ini neckline atau resist dan ditembus itu menjadi support 1785. Pantau aja di 1785, kalau misalnya dia mantul maka menarik untuk kita spek buy. Ini momentumnya masih ada tuh. Dengan resist 1990 2040. Menggunakan chart gini, candle-nya masih hijau, statusnya juga masih hold dengan support 1785, 1805. Ini sebenarnya ada gap. Mudah-mudahan sih nggak perlu ditutup ya. Cukup menguji area neckline, habis itu mantul. Mudah-mudahan. Jadi spek buy nih, kalau ada yang belum punya justru menarik ya untuk pantau. Selanjutnya Goto. Goto masih sideways, momentumnya masih belum ada ya, masih berupa titik pink. Kita lihat area supportnya di sebelah mana, ini lebih jelas. Kalau yang ini kan dia cuma sampai 87, 84 nih. Nah, di sini ada 83 juga. Jadi di sini batasnya ya 83 dengan resist 94 sampai 99. Kalau dia masih bertahan di atas 83, mudah-mudahan ya dia di sini-sini aja ya, konsolidasi, sideways maksudnya. Mudah-mudahan dia sideways aja di situ. Tapi kalau breakdown ke bawah 83, mudah-mudahan pada disiplin untuk exit dulu. Untuk si Goto ini. Ini kan kelihatan ya, 83. Jadi tektokan aja dulu. Secara momentum sih belum ada. Jadi saya juga nggak tertarik. Biasanya saya lebih suka ngeliatin saham-saham yang sudah ada momentumnya. Jadi lebih enak untuk di-swingkan. Oke, itu sudah saham ke-15. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Nah, ada pertanyaan nggak nih? Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, jangan lupa silakan drop komentarnya di bawah, drop pertanyaan di bawah, atau kita bisa ngobrol di Telegram. Jangan lupa tag nama saya, atau Akeong itu ya, Julia Tili. Kalau nggak di tag, nanti saya ke skip karena chatnya banyak banget ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, dan mudah-mudahan teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Thank you and bye-bye.